Debat Esra Soru, Budi Asali, Umar yang mengaku Yahudi, dan Donditan sedang viral sekarang, teman-teman. Tetapi pada debat tersebut ada sesuatu hal yang sangat lucu. Kita tahu bersama bahwa Umar dan Donditan ini adalah seorang yang sangat dibangga-banggakan ketika mereka menyampaikan setiap ceramah-ceramah mereka di masjid maupun di tempat-tempat di mana mereka dipercayakan atau di tempat-tempat mereka diberikan panggung untuk berceramah, teman-teman. Tetapi dalam kesempatan kali ini kita akan melihat ternyata kualitas orang-orang ini tidak ada sama sekali, teman-teman. Hal ini mereka pertontonkan di depan banyak jemaatnya, di depan para mualaf, serta di depan para pendeta dan para netizen, teman-teman. Silakan teman-teman nilai dan lihat. Jangan terlalu tegang, teman-teman. Kita iklan dulu ya. Islam itu teroris, radikal, anti toleransi, kemana-mana perang. Apabila sudah ada di dalam Al-Quran, itu kebenarannya datang dari Allah, itulah kebenaran yang Allah pastikan, tetapkan. Nabinya doyan kawin, nabinya buta huruf. Beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Tapi menulis dan membaca tidak bisa. Cengeng banget sih gitu doang nangis. Nabinya doyan kawin. Udahlah bang, kita udahan aja lah bang. Kepalanya maaf ya, jangan marah. Nakal, nggak tahu ngomong gitu ya. Itu artinya. Belum itu, jadi sekali lagi Pak Umar ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi yang non mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Ya, Targum Yonatan ya, yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah, di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya, pasti bisa bahasa Ibrani. Coba bisa baca yang ayat 13-nya ini Pak, monggo. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13, coba tolong dibaca Pak dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini ya. Anda bisa baca atau tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Bapak nggak bisa Atau juga. ada yang mualaf yang bisa baca? Loh, enggak gini loh. Nah, Sebentar. oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto, cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Bukan masalah baca. Anda nggak boleh kritik yang Nah, Tahan dulu, silakan tahan dulu. ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Apa sih itu? Bapak baca. Enggak, saya tahu. Enggak, Bapak bisa baca enggak? Saya tahu kata ini kata. Pak Anda baca coba. Bapak baca. Coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Loh, Ini Anda kata baca. apa? Baik. Kan Untuk Anda yang daripada memberikan ini, data loh. silakan untuk Pak Esra. Anda yang memberikan data kok saya suruh. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca, nggak bisa Terserah baca, Anda. kan? Ya. Makanya gini, Oke. Bapak. Ya. Anda jangan gini. Bang Umar, yang Bang saya Umar, minta Bang Umar, ketika tahan dulu. Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yehonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Kristen Umar. bukan? Ini bukan Kristen, Pak. Bang Umar, tahan dulu. Sama halnya. Mohon maaf.
Targum Yahudi bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yehonatan mengimani Yesus Bang Umar, Kristus. tahan dulu. Silakan untuk Pak Esra menjelaskan. Ini loh. Ini kan Anda mau menunjukkan bahwa semua sebelum rasi itu Israel. Saya bawa dokumen Loh, ini dokumen Pak, ini juga dokumen ini. Di sini ada semua lengkap. Ya. Yang Bang Anda Umar, narasikan itu dari kekristenan. Kalau Tahan dulu. Targum Mohon maaf Pak, ditahan dulu sebentar. Ya. Supaya kita bisa lebih detail lagi. Nah, dia nggak berani baca, jelas di situ ada kata Mesias di situ. Oke, nggak Jadi apa-apa. Targum Yonatan Tahan dulu, itu tahan dulu, Pak. langsung mengarahkan hamba Tuhan yang menderita. Stop. Di situ Mesias. Anda nggak berani baca. loh, urut Tahan dulu Bang, tahan dulu. Nanti yang jalan tuh. Jangan Iya, ngomong. iya, Bang. Jangan ngomong dulu. Oke. Udah belum Pak? Sudah. Ya, jadi sayang sekali kalau Anda tidak mau baca. Ya, nanti tolong yang mualaf itu yang pintar bahasa coba baca. Ya. Nah, tapi ya jelas di sini ini bukan sumber Kristen, ini Targum abad kedua, Targum Yonatan, dan menerjemahkan di sana Yesaya 52 ayat 13 langsung ada kata Masiha di sana, dan itu merujuk bahwa dia percaya hamba Tuhan yang menderita itu Mesias, bukan Israel seperti yang Bapak omong bahwa sebelum rasi semua Israel. di mana di situ tertulis Mesias? Yang baru aja itu. Di mana? Mana ada di situ tertulis Mesias? Ya tadi saya suruh Pak baca, kan tidak baca. Nah, di mana? Coba tunjukkan nama saya sekali lagi. Mesias. Letterlix loh. Ini kan? Coba ini. Ini kan? Ya, Bukan ini kan? ya ini ayatnya. Iya. Apa huruf pertama? Ya, sekarang Anda lihat mana? Huruf M apa huruf? Ini nih. Ini Enggak. M. Anda lihat ini kata ini jadi. Kata apa nih? Mana di sini Mesias? Ini loh, Anda bisa baca tidak? Masiah. Bukan. Iya, Masiah itu apa? Masiah itu apa? Apa sih itu? Apa sih? Coba Masiah itu apa? Mesias itu ya yang dalam bahasa Anda Al-Masih. Jadi Anda Baik, mau ini berkali dari waktunya situ dari tim tidak bisa Islam, Pak mengukurkan Esra, mohon ini maaf. Mesias atau Mesias. Benar. Oke. Aduh, Umar. Oke, gini Pak. Parah. Jangan terlalu tegang teman-teman, kita iklan dulu ya. Islam itu teroris, radikal, anti toleransi, kemana-mana perang. Apabila sudah ada di dalam Al-Quran, itu kebenarannya datang dari Allah. Itulah kebenaran yang Allah pastikan, tetapkan. Nabinya doyan kawin, nabinya buta huruf. Beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Tapi menulis dan membaca tidak bisa. cengeng banget sih gitu doang nangis. Nabinya doyan kawin. Udahlah bang, kita udahan aja lah bang. Kepalanya maaf ya, jangan marah. Nakal nggak tahu ngomong gitu ya. Itu artinya. Sekian video kita hari ini teman-teman, kiranya melalui video ini kita semua diberkati Tuhan, semakin bertumbuh, semakin berakar di dalam Tuhan, terlebih-lebih kita berbuah dan buahnya itu tetap. Pada kesempatan ini teman-teman, seperti biasa kita akan menutup video kita dengan membaca Alkitab. Secara khusus kita akan membaca dari kitab Bilangan pasal yang ke-16 sampai kepada pasal yang ke-18 teman-teman. Kiranya melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita semua diberkati. Bilangan pasal 16, pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh Rabat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu.
Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapakah kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu untuk mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar ini, hai orang-orang Lewi. Belum cukupkah bagimu bahwa orang dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas sebagai umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi? Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu sepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga kami juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami? Sungguh engkau tidak membawa kami keluar ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabuhi mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa, dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah ku ambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah ku lakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan, 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah dan Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram.
Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anak-anaknya dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, "Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangkatkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menistakan Tuhan." Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terberahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa di tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang berkeliling mereka berlarian mendengar teriak-teriak mereka, sebab kata mereka, "Jangan-jangan bumi menelan kita juga." Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepala Eliezer, anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu, lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempa tipis-tipis menjadi salut mezbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang-orang Israel." Maka Imam Eliezer mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu lalu ditempa menjadi salut mezbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa dan Harun, "Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai." Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlariak di tengah-tengah jemaat itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati karena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Bilangan pasal 17, tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada tongkat.
Kemudian haruslah kau letakkan semua itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut Tuhan, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, mereka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan sebuah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan dan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Bilangan pasal 18. Kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Harun, "Engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu suku Lewi, suku bapa leluhurmu mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum. Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu, dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya hanya kepada perkakas tempat kudus, dan kepada mesbah janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu, tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mesbah, supaya orang Israel jangan tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mesbah dan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu, tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar, segala persembahan mereka berupa korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah yang dibayar mereka kepadaku. Itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan menjadi bagian anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya, haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau,
Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan gandum, yakni segala hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya haruslah kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Tetapi anak sulung lembu, domba, atau kambing janganlah kau tebus, semuanya itu kudus. Darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah, dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu, sama seperti dada, persembahan, dan paha kanan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan meroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi mereka yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus diberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila semua menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus pada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum di tempat pengirikan dan sama seperti hasil tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal itu diperhitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat, kamu dan seisi rumahmu, sebab upahmu lah itu untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya.
Demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati.